akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi Pembangunan, di mana mata kuliah ini diajarkan oleh Bu Nurjana. Yang saya ambil yaitu Administrasi Pembangunan bidang sosial dan budaya. Pertama-tama, apa sih administrasi pembangunan itu? Pertama, administrasi. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan yaitu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi, administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Selanjutnya, pengertian sosial budaya. Sosial merupakan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat, sedangkan budaya atau kebudayaan yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yaitu mengolah atau mengerjakan. Jadi, arti pembangunan sosial budaya adalah suatu proses terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Aspek utama pembangunan sosial dan budaya. Yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan aspek sosial dan budaya yang sangat perlu untuk dikembangkan dan dilestarikan. Mengapa demikian? Karena peran yang penting sebagai salah satu alat pemersatu bangsa dan dalam proses komunikasi sekaligus sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Dapat dikatakan bahwa keseluruhan adat istiadat dan tradisi suatu masyarakat merupakan bagian yang penting untuk masyarakat yang bersangkutan. Pada dasarnya, budaya suatu bangsa merupakan persepsi bersama tentang tata cara berperilaku dalam bermasyarakat tersebut. Yang ketiga, persepsi tentang kekuasaan. Dalam organisasi apapun, termasuk di dalam negara, terdapat sekelompok orang yang memiliki kekuasaan tertentu. Sumber kekuasaan itu pun dapat beraneka ragam, seperti anggota dinasti yang memerintah suatu kerajaan. Kekuasaan yang juga didapatkan karena dipilih untuk menduduki jabatan kepemimpinan, karena pribadi yang berwibawa, atau karena memiliki pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, hubungan dengan alam. Sebagai unsur sosial budaya, pandangan suatu masyarakat tentang hubungan dengan alam perlu pemahaman yang tepat karena mempunyai kaitan dengan gaya hidup. Para pakar mengatakan terdapat 3 jenis pandangan mengenai hal ini, yaitu manusia menguasai alam, manusia dikuasai oleh alam, dan manusia yang memelihara hubungan yang serasi dengan alam. Selanjutnya, kategori golongan masyarakat. Pembangunan bidang sosial budaya merupakan hal yang tidak mudah karena menyangkut antara lain filsafat hidup, pandangan hidup, persepsi, cara berpikir, sistem nilai, dan orientasi pada warga masyarakat. Di sini terdapat kategorisasi berbagai golongan masyarakat, yaitu yang pertama, golongan tradisional. Ciri-ciri golongan tradisional: 1. Mereka cenderung menolak proses modernisasi karena adanya persepsi bahwa modernisasi identik dengan westernisasi. Yang kedua, berorientasi ke masa lalu. Yang ketiga, karena tingkat pendidikan yang pada umumnya masih rendah dan mungkin pula karena pengalaman di masa penjajahan, kelompok ini sering menampilkan sikap rendah diri, terutama bila terhadap dengan negara maju, terutama seperti orang-orang barat. Yang keempat, kecenderungan kuat menolak perubahan. Yang kelima, ikatan kekeluargaan yang masih sangat kuat. 2. Golongan modernis. Ciri-ciri pokok golongan ini antara lain: 1. Memiliki wawasan yang luas yang menyangkut tata kehidupan modern.
2. Orientasi waktunya yaitu masa depan. 3. Kesediaan memainkan peranan seperti pelopor dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Kelompok modernisasi sering diliputi oleh perasaan ketidaksabaran, bukan hanya dalam menilai situasi dalam masyarakat, akan tetapi juga dalam menjalankan kepeloporannya. 5. Meskipun para modern tidak luput dari kelemahan, kiranya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah apabila dikatakan bahwa salah satu sasaran pembangunan sosial budaya ialah memperbanyak jumlah anggota masyarakat modernis. Ketiga, golongan ambivalen. Sesungguhnya keberadaan golongan ini tidak diinginkan dalam suatu masyarakat. Dikatakan demikian karena keseluruhan ciri-cirinya menunjukkan sifat yang oportunistik dan bahkan menjadi pusat perhatian di masyarakat, alias parasit. Tindakannya selalu didasarkan pada untung rugi bagi diri sendiri. Ciri-ciri golongan ini yaitu 1. Orientasi waktu kelompok ini adalah masa sekarang. 2. Bagi kelompok ini tampaknya berlaku rumus bahwa suatu perubahan yang dipelopori oleh pihak lain seperti kaum modernis misalnya hanya akan diterima apabila dipersepsikan bahwa perubahan akan gemerencing di kantongnya. Indikator keberhasilan di bidang sosial budaya. Bidang sosial, pembangunan kesejahteraan sosial lebih berorientasi pada peningkatan modal sosial atau sosial capital yang dapat dilihat dari indikator keberfungsian sosial yang mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan peran sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan kehidupan. Yang kedua, permasalahan sosial budaya di Indonesia. Bicara tentang sosial, erat kaitannya dengan masyarakat dan hubungan antar masyarakat. Hubungan antar masyarakat yang beragam menciptakan suatu kebiasaan yang disebut juga budaya. Jadi, sosial budaya membahas tentang fakta-fakta kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Ada sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara kategorikal, ada dua kekuatan yang memicu perubahan sosial. Pertama, adalah kekuatan dari dalam masyarakat sendiri atau internal faktor seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua, adalah kekuatan dari luar masyarakat seperti eksternal faktor. Dari presentasi yang saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan. Jadi, sosial dan budaya merupakan dua aspek yang tidak dipisahkan dalam kehidupan masyarakat di zaman era globalisasi sekarang ini, di mana kecepatan teknologi membuat informasi bisa dinikmati siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, walaupun di belahan dunia sekalipun. Hal tersebut tentunya berdampak pada kehidupan sosial dan budaya, di mana kebudayaan dan kehidupan bangsa lain masuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia. Maka, diperlukan adanya perhatian semua pihak untuk menjaga kehidupan sosial dan budaya bangsa ini agar tetap kelak di kemudian hari tetap menjadi identitas bangsa yang utuh. Dalam administrasi pembangunan, aspek sosial budaya perlu diperhatikan, terutama dalam melancarkan kebijaksanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat baru. Misalnya, dalam mengintroduksi tata cara pengelolaan baru di bidang pertanian, tata cara pengorganisasian masyarakat desa, orientasi pendidikan, program keluarga berencana, dan adaptasi terhadap teknologi. Administrasi pembangunan sebaiknya dapat memberikan perhatian dan berusaha menanggapi ke arah keseimbangan dalam perkembangan masyarakat tersebut. Demikian yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.